menjadi nulis artikel, dipublish ke Sinta, ke jurnal dan sebagainya. Nah, itu menarik gitu Mbak. Jadi ada, terus kalau misalnya memang staff nggak ada gerakan di misalnya Anda harus menginisiasi share kegiatan sepi, ayo gaya ngeruja. Nah, di balik ngeruja itu ada seminar internasionalnya ternyata Pak Cecep punya narasumber gitu. Nah, jadikan dijadikan sebagai fasilitator untuk mengembangkan bakatnya teman-teman syariah. Begitu kalau kami memotivasi teman-teman di mewujudkan kalau kita itu hidup gitu sih Mbak. Itu ya Mbak. Begitu kurang lebih ya Mas Afan ya. Oke, makasih Bu atas jawabannya. Jadi untuk kembali motivasi bagaimana ASIP ini terus berkembang adalah lepas kembali Bu ya, mahasiswanya seperti apa, kan untuk komunikasi, buat agenda-agenda, acara-acara yang nantinya itu akan memotivasi sendiri mahasiswanya itu dari mahasiswa mahasiswa seperti itu ya. Oke, ini bisa dicukupkan mengingat waktu juga, dan kalau ada pertanyaan bisa di chat aja, nanti akan dijawab secara WA mungkin ya, WhatsApp kontak aja gitu. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke sesi berikutnya. Kepada saya, selanjutnya acara sharing session kedua akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rizal di SSI NDL. Saya akan bertanya kepada moderator kedua, pada Mas Tom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kawan-kawan dan salam hormat saya kepada Bapak Presiden yang telah hadir. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator Ahmad Kirom Sufi yang akan memandu jalannya acara. Narasumber kedua yaitu Mas Ahmad Riza Habibi. Singkatnya, narasumber kita ini yang kedua merupakan judicial case analyst under Indonesian Supreme Court di Giri Menang yang berada di Lombok. Beliau juga merupakan salah satu award di LPDP di IIUM, maka sangat sinkron apa yang ingin beliau sampaikan, yaitu langkah-langkah spesifik dan peluang mahasiswa ICV terutama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Ahmad Riza Habibi. Sudah hadir di melalui via Zoom beliau. Apa kabar Mas Riza Habibi? Ya, apa kabar semuanya? Apakah suara saya terdengar, Mas? Terdengar, Ustaz. Suaranya belum terdengar, Mas. Ini belum udah diizinin sama tempatnya. Halo, Assalamualaikum. Belum terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Zoom terdengar, Mas. Terus gimana ini?
Oke, bisa saya mulai atau gimana? Halo Mas Riza. Ya, Oke, suaranya sudah terdengar. Dapat dimulai Mas. Gimana kabarnya Mas? alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah baik. Begini Mas, mengenai langkah dan peluang kita sebagai mahasiswa ICP, lebih spesifiknya terutama Mas merupakan salah satu worthy dari LPDP. Mungkin ini sangat berhubungan dengan kita semua dan bisa membuka wawasan kita bagaimana cara mengikuti langkah senior kami. Dan beliau ini merupakan salah satu HKI ICP. Ya, benar. Oke Mas, waktu dan layar kami persilakan Mas. Nanti dialognya Oke, secara bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada panitia karena telah mengundang saya dalam acara yang sangat bagus ini. Kemudian yang terhormat Bapak Cecep Lukman Yasin selaku Ketua Unit ICP Syariah dan juga Bu Like ya selaku Ketua ICP Tarbiyah. Dan tak lupa kepada seluruh audiens yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan tentang tadi how to start preparing study abroad and the opportunity to build a career abroad. Jadi di sini saya akan mencoba menerangkan atau berdiskusi tentang apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyiapkan kita dalam apa itu yang ingin kuliah ke luar negeri. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu, nama saya Ahmad Riza Habibie, SHI-MCL. Sekarang saya bekerja sebagai analis perkara peradilan atau calon hakim di Gili Menang, Lombok Barat. Academic qualification saya Bachelor of Islamic Law, SHI. Saya terakhir SHI itu setelah saya gelarnya sudah SH semua dari Syariah Fakulti UIN Malang, dan saya setelah itu melanjutkan ke Ahmad Ibrahim Kuliah of Law di International Islamic University of Malaya atau IIUM. Saya ambil jurusannya MCL, Master of Comparative Law. Untuk membership and scholarship, saya alumni bidik misi ya. Saya alumni bidik misi di UIN Malang, terus ikut LKP 2M di UIN Malang. Setelah lulus saya ikut LPDP dan alhamdulillah diterimanya di IIUM Malaysia. Saya di sana juga berkecimpung di dunia organisasi di PPI IIUM dan PPI Malaysia. Setelah itu, setelah lulus, alhamdulillah keterima CPNS di Mahkamah Agung. Nah, untuk pertama apa sih persiapan yang harus dilakukan sebelum kita keluar negeri? Itu ya ini what do you want to achieve? Jadi apa sih yang kalian ingin dapatkan nanti setelah kuliah di luar negeri? To be successful in something, you must know what you want to achieve. Why do you want to study abroad? The answer to this question will have a big impact on the choice you should do in the following steps. Jadi kalian harus menerawang dulu apa sih keinginan kalian setelah lulus dari luar negeri, nanti kalian ngapain, apa yang kalian akan dapatkan di luar negeri, dan setelah lulus kalian ingin jadi apa. Jadi itu sudah diterawang sejak dini.
sudah dipersiapkan. Setelah itu find the right school. Once you know what you want to achieve, it is time to look for suitable schools. Jadi setelah kalian ingin tahu nanti setelah lulus atau apa. Nah, sekarang adalah untuk memilih universitasnya atau kampusnya. Dulu kenapa saya milih IAIUM? Karena saya pikir IAIUM adalah salah satu kampus internasional, yang berbasis Islam, dan itu skupnya sudah internasional, dan di sana saya melihat salah satu jurusan yaitu MCL, Master of Comparative Law. Nah, di MCL sini ada yang unik ya menurut saya, karena kita belajar itu tentang perbandingan hukum. Jadi perbandingan hukum itu antara hukum nasional dengan hukum Islam itu dipadukan. Jadi kita belajar bagaimana harmonisasi hukum dan lain-lain. Ini sangat relate dengan kerjaan saya sekarang, yakni di pengadilan agama. Jadi bagaimana dalam ijtihad itu kita bisa menemukan cara mengharmonisasikan antara hukum nasional, hukum Islam, dan kadang dengan hukum adat. Jadi jika ketemu dengan adat istiadat, hukum adat itu kita tidak kagok lagi. Nah, itu makanya untuk menemukan kampus itu sangat ditentukan kepada apa yang kalian ingin raih tadi. Setelah itu, setelah kalian menemukan kampusnya, go on your own or through an organization. Jadi there are 3 main paths that you can take to study abroad. Ada beberapa langkah jika kalian ingin study abroad. Yang pertama, take an exchange semester through your current school. Yaitu tadi seperti kata Bu Farida tadi, yang untuk apa itu magang di luar negeri itu salah satu jembatan kalian untuk mengenal lebih jauh lagi kampus-kampus di luar negeri. Kan bagaimana pola kampus di luar negeri, bagaimana kehidupan kampus di luar negeri. Jadi kalian bisa menelaah mana yang ingin kalian nanti pilih kampusnya. Yang kedua, go through an agency. Nanti setelah itu kalian bisa juga lewat agensi kayak IDP dan lain-lain. Kalian bisa tanya-tanya di sana kampus mana saja yang sesuai dengan mata kuliah yang ingin kalian ambil dan lain-lain, yang sesuai dengan profesi yang ingin kalian capai dan lain-lain. Saya dulu sebenarnya punya punya pengalaman juga dengan beberapa agensi, karena dulu kan sistemnya sebelum daftar LPDP itu bisa sesudah lulus LPDP itu kan belum milih kampusnya, belum langsung daftar gitu, karena saya afirmasi bidik misi dulu. Jadi bisa ada pengayaan bahasa. Nah, di situ setelah pengayaan sebelum pengayaan bahasa itu sebenarnya bisa milih lagi kampus. Nah, saya dulu itu dapat LOE dari Monash University sama Tilburg University di Belanda, tapi persyaratan bahasa Inggrisnya saya agak kurang dulu. Saya IELTS-nya cuma 6, jadi ditelaah lagi yang beberapa kampus yang bisa sesuai dengan IELTS saya. Jadi saya akhirnya milih di Malaysia. Jadi sangat penting juga bagi teman-teman ICP untuk mempersiapkan bahasa sejak dini, karena itu salah satu
pintu atau jembatan kalian untuk apabila ingin kuliah di luar negeri. Atau yang terakhir, arrange everything yourself, atau kalian bisa cari-cari tahu lewat teman-teman PPI. Biasanya ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di luar negeri. Nah, itu bisa kalian tanya-tanya. Biasanya ada guidebook-nya juga, bagaimana dari proses awal pendaftaran sampai kehidupan kampus di sana. Selanjutnya, financing, budget and scholarship. There is usually a tuition fee when you study abroad. I recommend that you make a budget where you add together your expected costs for tuition, course materials, accommodation, flight, visa, and estimated living expenses. Do you have enough money to get by? If not, you should probably look for less costly alternative. Working or applying for scholarships can be ways to increase your budget. But remember that there is no guarantee that you will get a job or scholarship at your preferred destination. Jadi setelah kalian tahu mana kampus yang ingin kalian pilih, itu harus memperkirakan berapa biayanya, budgetnya, ada biaya bisa pakai scholarship. Nah, kayak saya ikut LPDP, jadi kalian harus mempersiapkan syarat-syarat untuk LPDP. Ada di Amerika kayak Fulbright, di Australia KAS. Jadi kalian harus cari tahu semua itu, info-info tersebut. Nanti kalian persiapkan semuanya. Setelah itu baru kalian apply. Your application will decide whether you will be accepted at your chosen school or not. So prepare it carefully and make sure to submit all the request information. Jadi setelah kalian sudah tahu semua, mempersiapkan semua, tinggal apply, persiapkan dokumennya seperti visa. Kalau di Malaysia juga ada visa student, itu berlaku selama 2 tahun, paspor tentu, dan lain sebagainya. Dan akhirnya the trip to your place of study. And about the career, the 5 best careers and sectors of for working abroad. Yang pertama adalah education. Ya benar kata Bu Farida tadi, education salah satu peluang atau opportunity to ICP student, especially for tarbiyah. Itu pengalaman saya di Malaysia itu banyak kayak sekolah-sekolah Indonesia kan, SIKL, dan juga itu ada kemarin saya kan ikut KMNU dan di sana juga ada PCINU juga, ada Muslimat. Nah, kita di sana itu inisiatif membuat sanggar namanya Sanggar Bimbingan Sungai Mulia. Itu semacam sekolah dari SD itu muridnya itu dari anak-anak dari migran, buruh migran di sana, dan juga orang-orang Indonesia yang sudah tinggal dan menetap di sana. Jadi sebenarnya di Kuala Lumpur dan Selangor itu banyak sekali orang-orang Indonesia. Dan untuk memfasilitasi sekolahnya, itu kan kadang kalau mau ikut sekolah di Malaysia itu ada beberapa syarat, kadang sulit bagi mereka. Jadi kita membuat inisiatif membuat sekolah tersebut. Awal mula itu sekitar 30 anak, dan sekarang saya dapat informasi sudah sekitar 100 anak. 100 anak di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia tersebut. Jadi akan lebih baik lagi jika itu menjadi program juga buat ICP di FITK untuk bekerja sama juga di sana untuk membangun sanggar tersebut, karena itu ya teman-teman kita orang-orang Indonesia juga, dan terbantu nanti kalau bisa dibantu dari segi manajemen dan lain-lain.
Yang selanjutnya the tech and business sector. Bisnis itu untuk ada satu kenali di Malaysia itu bekerja di sektor bisnis, khususnya bisnis Islamic banking. Jadi sebagai konselor, sebagai di bidang ekonomi syariah. Yang ketiga sebagai freelance atau digital nomad atau yang nomaden. Jadi sekarang kan semuanya serba digital. Jadi kita bisa hidup di mana saja, bekerja di mana saja. Jadi banyak peluang karir sebagai freelance atau digital nomaden. Kita tinggal di mana, tapi kita kerjanya sama atau di negara lain. Yang keempat, bisa juga sebagai volunteer atau NGO. Nah, saya juga punya pengalaman. Dulu di PPI Malaysia, saya sebagai anggota dari Legal and Advocacy. Nah, itu bekerja sama dengan Kedubes Malaysia. Nah, di sana kita ngurusin buruh migran. Bagaimana permasalahan buruh migran dan lain-lain, masalah hukum, masalah paspor, masalah visa, masalah apalagi kemarin juga ada masalah tentang perdata agama. Kayak apa itu, ini mungkin usulan saya juga buat ICP Syariah, itu juga bisa PPL di Kedubes juga di bagian hukum, karena di sana kita sering mengadvokasi beberapa buruh migran, permasalahan-permasalahannya kayak yang related to pengadilan agama itu kayak isbat nikah, banyak yang nikah di sana beberapa tahun di sana tapi tidak bisa mengurus buku nikahnya karena terkendala kan di luar negeri. Sama mungkin kalau sudah nikah di sana tapi belum punya buku nikah tapi sudah punya anak di sana, nah urus anaknya, tanahnya gimana dan lain-lain sebagaimana. Jadi banyak sekali permasalahan yang mungkin bisa dibantu juga oleh teman-teman dari ICP Syariah juga di sana. Yang selanjutnya tourism and hospitality. Nah, ini pengalaman juga teman-teman kemarin itu yang teman-teman dari Indonesia itu kebanyakan juga membantu di travel haji. Jadi di sana kan banyak haji-haji di sana. Nah, itu membantu jadi agensi dan lain-lain. Jadi banyak sekali. One's destination is never a place but a new way of saying things by Harry Miller. Okay, thank you for your attention. Anything else to discuss is welcome. Thank you. Riza Habibie yang telah menyampaikan pemaparannya. Mari kita tepuk tangan dulu. Dari pemaparan beliau ini, idza kanatil lugha fi al-fazina fakana dunya ala qabratina. Apabila bahasa itu kita kuasai, maka dunia itu di genggaman kita, begitu ya, Pak. Ya, Nah, disampaikan dari salah satu selainnya tadi, jadi kita bisa bergerak di bidang mana saja. Ada edukasi, ada tourism. Yang jelas mestilah kita menguasai bahasa dunia. Yang sekarang itu ya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selanjutnya, apabila kawan-kawan ada pertanyaan, silahkan yang di via Zoom silakan raise hand terlebih dahulu, yang ada di ruangan silakan angkat tangan. Baik, kepada di sini ada mungkin bisa pakai mic.
kami dari Fakultas Syariah. Setelah saya melihat CV dan juga di akun Instagram beliau itu adalah penerima LPDP Malaysia untuk S2. Ada salah satu pertanyaan yang mungkin selalu ingin saya tanyakan kepada awak di LPDP. Di LPDP itu ada persyaratan ketika kita sudah selesai menempuh studi, kita diwajibkan untuk langsung kembali ke Indonesia untuk berkontribusi. Nah, kalau misalkan jujur nih Pak, jujur Bu, jujur juga Mas Rizal, kami selaku mahasiswa itu juga pengen mengembangkan karir di luar. Tapi untuk sekolahnya atau kuliahnya juga pengen dapat beasiswa dari negara. Tapi masalahnya beasiswa dari negara ini banyak yang mengharuskan begitu lulus itu dalam jangka waktu beberapa hari setelah mungkin selesai mengerjakan tesis atau disertasinya langsung kembali ke Indonesia. Padahal kami ini gimana nih, mungkin mau di Aussie aja gitu ngelanjutin studi S3-nya atau ngelanjutin karir juga, tapi terkendala dengan persyaratan ini. Mungkin bisa dijelaskan buat kami, Mas Riza, apakah benar untuk persyaratan ini kami harus segera kembali ke Indonesia setelah setelah lulus studi, ataukah memang dari Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia sendiri memberikan peluang kita untuk mengembangkan karir, tetapi dengan persyaratan kita mengembangkan karir di instansi-instansi pemerintahan Indonesia, misalkan Kedubes. Itu apakah bisa atau memang mutlak persyaratan ini harus kita kembali saat itu juga dan berkontribusi ke Indonesia? Seperti itu, terima kasih. Mungkin pertanyaannya tadi bisa langsung dijawab Mas Reza. Oke. Ya, terima kasih kepada yang penanya tadi. Untuk LPDP, ya bisa LPDP itu memang salah satu syaratnya. Nanti poin goalnya itu kan untuk Indonesia, berkontribusi Indonesia, dari Indonesia untuk Indonesia. Secara umum seperti itu, tapi tidak mutlak seperti itu. Jadi setelah lulus itu biasanya tidak langsung kita ada ada semacam ketentuan langsung untuk berkontribusi Indonesia itu dalam hal apa, itu kan masih umum. Bisa saja, bisa juga nanti ya kata Mbaknya tadi, bisa kita magang dulu di luar, itu juga disediakan opsinya oleh LPDP. Kita bisa mengajukan magang tersebut minimal beberapa tahun gitu. Itu untuk kalau mau karirnya di luar negeri. Dan juga ada yang ingin lanjut S3 bisa. Ada beberapa teman itu memang dia nunggu sekitar 1 sampai 2 tahun lagi, 1 sampai 2 tahun dia teman saya itu teman LPDP di PK itu dari Melbourne, S2 di Melbourne, ambil hukum bisnis. Nah, setelah itu balik ke Indonesia, dia magang beberapa perusahaan di Indonesia. Setelah itu dia setelah DP lebih mudah lagi itu karena sudah alumni LPDP S2-nya. Jadi ada kalau kita mau nerusin S3 di luar negeri, kalau kita LPDP. Jadi masih sangat terbuka untuk kita di LPDP untuk mengembangkan karir kita di luar negeri. Yang penting itu ada konteks kontribusi ke Indonesia, itu sangat umum, bisa dimaknai masing-masing. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Saya mau menanyakan masalah kita kan di luar negeri itu Tunggu sebentar. Kita kan di luar negeri itu statusnya bukan hanya satu-satunya mahasiswa internasional, bukan juga sebagai satu-satunya mahasiswa fresh graduate misalkan yang ingin mengembangkan karir di sana. Pasti ada banyak pesaing juga nih di sana di luar negeri. Pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana sih sekiranya change atau peluang dari teman-teman mahasiswa Indonesia
yang merupakan lulusan universitas asing di sana untuk berkarir, untuk bersaing juga dengan orang-orang yang memang native di sana, orang-orang yang memang sudah lama di sana atau asli memang di sana. Apakah memang peluangnya itu sama persis dengan orang-orang yang memang sudah lama di sana, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, mahasiswa asing internasional, atau memang ada ketimpangan terhadap peluang keterimanya teman-teman yang sekiranya nanti akan melanjutkan studinya di luar negeri dan menjadi lulusan salah satu universitas di luar. Seperti itu, Mas. Mungkin langsung bisa ditanggapi, Mas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya kira sepengetahuan saya ya, itu sebenarnya besar juga, lebih besar juga peluang kita untuk berkarir di luar negeri. Dengan syarat yang pertama harus ada academic qualification yang bagus. Jadi academic reputation kita itu bisa diterima di sana. Apakah bisa diterima di sana? Itu harus menjadi poin penting kita. Jadi kalau akademik kita bagus, pengalaman kita bagus, itu kita punya nilai jual yang tinggi juga. Halo. Oke, Mas Rizanya sudah bergabung nih, Mas. Bisa dilanjutkan dari Ya, tanggapannya. mohon maaf karena ada gangguan sinyal. Jadi saya menyambung tadi, saya akan mencontohkan salah satu beberapa teman senior dari Indonesia yang itu sudah menjadi dosen di kampus di Malaysia di IIUM. Itu di ICOL juga ada salah satu dosen itu memang lulusan dari Indonesia. Dia S1-nya di UMY Muhammadiyah Yogyakarta, terus S2-nya di IIUM, ambil S3-nya juga di IIUM. Nah, sekarang beliau jadi dosen di sana. Dekan engineering itu dekannya dari Indonesia. Ya, beliau S1-nya di Indonesia juga. S2, S3 di yang punya. Terima kasih. Mungkin tadi sempat terputus kepada Mbak Mila, mungkin nanti langsung di via chat gitu ya, Mas, supaya lebih jelas. Oke, terima kasih banyak paparannya Mas Riza, sedikit membuka
pengetahuan kami terhadap bagaimana langkah dan juga peluang bagi mahasiswa ICP untuk melanjutkan studi ataupun pekerjaan kelak di luar negeri. Untuk yang masih ingin bertanya atau masih ada kegelisahan di dalam intelektualnya, nanti bisa langsung di chat saja. Nanti silakan chat saya terlebih dahulu, saya kasih CV-nya nanti. Terima kasih mungkin begitu ya Mas Riza. Langsung saja kita karena mengingat waktu yang semakin mendekat, maka terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kepada saya. Selanjutnya ada sistem akan disampaikan oleh PB dan acara sistem kedua dan ketiga saya ajukan moderator dan ada Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Oke, semangat ya. Ini udah narasumber ketiga nih. Udah bahasan yang ringan-ringan aja, yang seru-seru aja, yang hijau-hijau aja. Dan ya sebelumnya suara saya jelas ya yang di dalam Zoom? Jelas ya. Jadi oke, untuk narasumber yang ketiga ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana survive-nya, bagaimana pengalaman-pengalaman berharganya dari Bu Yuni Maratusolika yang pulang pergi, udah sering keluar negeri. Waduh, banyak sekali nih pengalaman-pengalaman bisa diambil nih Bu. Dan ya, tentunya pengalaman-pengalaman ini akan menjadi motivasi buat teman-teman dan juga menjadi gambaran ke depannya teman-teman mau melanjutkan seperti apa. Apakah teman-teman mau lanjut S2 di sana, mau melanjutkan kerja di luar negeri sana, atau mungkin cari jodoh di luar sana. Nggak menutup kemungkinan dong, bisa saja. Oke, nggak usah berlama-lama, saya kembalikan ke materi ketiga, Bu Yuni Maratusolika. Oh ya, sebelumnya maaf ya. Untuk Mbak Yuni, saya panggil gimana ya? Mbak Yuni atau Bu Yuni? Mbak aja, ya. Mbak aja ya? Mic-nya di situ. Mic-nya di Ya. Minta tolong ini suaranya Bu Yuni. Mbak Yuni. Mic-nya apa nanti masukin. Udah. Mic-nya aja. Cek. Untuk Mbak Yuni mungkin bisa testing suara dulu. Oke, am I audible? Sudah terdengar suara saya? Oke. Oke, udah masuk Bu. Udah masuk Mbak. Baik, saya kembalikan lagi ke materi ketiga. Okay, thank you very much. Thank you very much, Mas Afan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Cecep Lukman Yasin selaku Dekan ICP. Kalau I'm sorry if I'm not wrong. Dan juga ada Ibu Faridah yang selaku menjadi penanggung jawab dari ICP at ITK dan teman-teman semuanya yang berbahagia pada hari ini. So first of all,
it's an honor for me to be invited by my alma mater, karena ini menjadi satu kebanggaan juga saya bisa kembali lagi kepada alma mater saya dan bisa berbagi kepada teman-teman semuanya. Ya, saya izin untuk share screen, teman-teman. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kalau tadi perkenalan dari moderator, saya banyak diperkenalkan kalau punya experience di internasional, baik itu ada PKL juga, kemarin saya juga menjadi salah satu delegasi yang terpilih untuk mengikuti suatu kegiatan di Turki. But I would like to give you materials about your language proficiency that leads your professionality as global citizens. And this is my profile. I'm Yuni Maratu Solihah. I'm ICP alumni. Saya salah satu alumni dari ICP di FITK, khususnya dari jurusan pendidikan IPS di tahun 2014 sampai 2018. Dan I'm one of the awardee LPDP. Sekarang saya belajar di Universitas Pendidikan Indonesia, majoring Social Studies and Education. Dan saya juga salah satu fasilitator dari NGO internasional, Infra Digital Foundation, yang base-nya ada di Jakarta. Saya juga edu practitioner of Langkah Cerita. This is one of my mission in education. Dan saya juga founder dari Ethniko. This is my social business. Dan karena saya sedang berbicara dengan teman-teman yang ada di ICP, yang basicnya saya punya background yang sama dengan teman-teman, so I would like to remind you that you have these benefits as student in international class program. First, bilingual proficiency, either you can speak Indo, English, and also bahasa and Arabic. Ini menjadi suatu hal yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya meskipun kita satu kampus, satu skop di university yang sama, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, but you are different guys. Karena teman-teman udah masuk di lingkaran yang sangat berbeda. Saya bisa mengatakan sangat berbeda karena dari literatur yang teman-teman baca, terus teman-teman yang ada di kelas itu juga sangat berbeda. Dan salah satunya menggunakan bahasa yang berbeda pula dengan teman-teman yang lainnya. Entah itu teman-teman menggunakan bahasa Arab atau juga dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini yang harus benar-benar teman-teman highlight, kalau ini adalah benefits yang paling pertama yang teman-teman dapatkan selama menjadi student international class program. Teman-teman harus berbangga sih dengan menjadi salah satu mahasiswa yang ada di ICP. And the second one is international experience. Kita nggak bisa memungkiri lagi kalau teman-teman punya opportunity to have international experience. Either you will join PKL ya, international PKL itu yang baik ada di Thailand ataupun di Malaysia. And I was one of the selected student to join my international experience in Ma'had Ihya Al-Ahmadi, Malaysia, pas waktu itu selama 1 bulan. Dan itu juga merupakan pengalaman yang sangat berharga buat saya, karena pada waktu itu saya mikirnya, this is my precious opportunity, karena belum tentu teman-teman saya yang lainnya punya pengalaman yang seperti ini. Dan saya memutuskan untuk mengikuti PKL saya di Malaysia dengan tujuan, dengan niatan nanti saya akan bawa sesuatu ketika saya pulang. Dan itu memang terbukti banget kalau kita bisa tahu bagaimana sih sebenarnya sistem pendidikan di Malaysia. Bukan kita mau membandingkan, oh Indonesia itu nggak bagus, oh Indonesia kurang bagus, oh Indonesia seperti ini. No, tapi teman-teman dengan punya international experience itu, teman-teman belajar di sana. Teman-teman tahu apa sih yang sebenarnya akan dibawa dan akan diaplikasikan di Indonesia. Dan hopefully you will bring beneficial that you will apply in your school gitu. Dan pastinya international network ini sudah pasti banget, karena
circle-nya teman-teman, sekali lagi circle-nya teman-teman itu berbeda, pasti berbeda. Dan orang-orang yang ada di circle itu bukan hanya orang Indonesia aja, tapi teman-teman punya possibility untuk bisa kenal sama orang lain, orang dari luar negeri, yang nggak cuma dari Malaysia aja. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat kita butuhkan saat ini. Kita ada di era yang benar-benar benar-benar mementingkan banget networking. Dan kalau teman-teman hanya skopnya ada di UIN Malang aja, bahkan skopnya ada di kelas aja, so you have to break your boundaries, guys. Karena sekarang ini udah saatnya banget punya networking yang bagus gitu. And you will possible to be outstanding students. Ini sudah pasti banget. Kalau ibaratnya menjadi anak ICP itu, wow, keren banget nih gitu. Kayak berbeda aja gitu sama yang lainnya. Kayak bukan kita menyombongkan diri, tapi memang ini bahan menjadi sombongan diri gitu. Karena you are special. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, menjadi mahasiswa ICP itu spesial dan kalian berbeda. Dan ini outstanding student ini nggak cuman di akademiknya aja, tapi teman-teman kalau lihat ijazahnya aja ya, nanti kalau udah lulus dari UIN Malang, teman-teman tuh punya ijazah yang ada sertifikat, bukan sertifikat, penghargaan kalau teman-teman itu you are outstanding student with dengan skripsi yang pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, dan itu nggak semua orang punya gitu. So I'd like to remind you that you are special here, guys. You have to be proud of you, karena teman-teman sekarang pun harus berbangga dengan dirinya, karena teman-teman juga punya alasan untuk menyombongkan diri gitu, menyombongkan diri dalam hal yang positif ya. Dan aku juga mau teman-teman ingat bahwa untuk terus memaksimalkan apa yang sebenarnya sekarang teman-teman punyai selama menjadi mahasiswa ICP di UIN Malang. Apalagi kalau di FITK punya AICS, itu klub-klubnya juga harus dihidupkan ya. Terus saya juga mau mengingatkan bahwa skripsi ataupun artikel-artikel yang teman-teman tuliskan dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab itu bukan hanya untuk formalitas aja, tapi itu harus benar-benar dijadikan start point ataupun juga menjadi pengalaman yang benar-benar menunjukkan kualitas dirinya teman-teman. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman, oke, saya akan mengerjakan skripsi saya meskipun saya berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, I can use translation. Memang kita bisa menggunakan translation, tapi please maximize your skill, karena itu yang akan menjadi nilai yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau ada mungkin dari teman-teman, sebagian dari teman-teman yang ya udah sih biar cepet saya pakai translation atau saya menggunakan Google Translate yang satu dokumen langsung di translate. No, you can't. Karena saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Saya pernah dikhawatirkan sama teman-teman saya bahwa kok lama banget sih ngerjain skripsinya, padahal bisa pakai translation. Tapi saya tetap kekeh untuk mengerjakan skripsi saya dengan skill saya sendiri, dengan maximize apa yang saya dapatkan, saya punya, dan itu works very well untuk kedepannya. Karena sebelumnya juga saya malu ya kalau saya lulusan ICP tapi kok kalau diajakin ngomong bahasa Inggris kok nggak bisa gitu. Kalau saya nggak baca jurnal berbahasa Inggris kok saya nggak bisa. So saya benar-benar maximize untuk memperlihatkan diri saya kalau saya I'm different with others gitu. So ya teman-teman harus benar-benar memaksimalkan. Kalau teman-teman punya skill dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, please maximize it, dan teman-teman akan merasakan ke depannya benefitnya itu. Gitu. Oke, di sini saya menuliskan academic equals soft skills. Ini sangat saya remind banget sama teman-teman kalau akademik saja nggak cukup. Dan menjadi mahasiswa yang outstanding, if you just have soft skills, it doesn't enough anymore. So
academics, your academic skills, and also your soft skills should be equals. And the soft skills that you have to hold or you have to mastering is about communication, about your public speaking, about your networking skill, about your leadership skills, about your problem solving, and also self-confident. Komunikasi, skill komunikasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting dimiliki sama teman-teman. Again, ini teman-teman ada di era yang udah bukan eranya surat-suratan ya, kita yang harus komunikasi itu melalui tulisan aja, yang kita nggak bisa memperlihatkan bagaimana mimik kita dalam berkomunikasi, bagaimana kita bisa bergain atau juga persuade others by our communication skill. Tapi teman-teman sekarang ada di era yang sudah mengharuskan punya communication skill yang bagus, harus bagus. Karena kita nggak menutup kemungkinan lulusan S1, tapi belum bisa nih mengkoordinasi kelas, gitu. Kita nggak bisa menutup mata kalau alumni mungkin dari kampus lain, bahkan mungkin ada dari alumni kita sendiri yang kalau kita langsung terjun ke sekolahan, they don't know what they will do. As simple as how to greet the students. Nggak tahu tuh misalnya yang masih gugup banget, gugup boleh, tapi bukan berarti teman-teman nggak punya komunikasi skill, komunikasi dalam apa ya, untuk manage your class gitu. So you have to mastering this guys, karena ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk memperlihatkan bahwa teman-teman adalah outstanding students or outstanding alumni of UIN Malang gitu. Public speaking juga nggak kalah pentingnya. Percuma teman-teman punya akademik yang mungkin 3,9, tapi teman-teman belum bisa untuk mendeliver itu kepada orang-orang, mendeliver itu kepada siswanya teman-teman nanti gitu. And networking skill again, networking skill ini nggak kalah pentingnya karena ya kita meskipun lulusan UIN Malang yang basicnya itu ada di negara kita sendiri, but we have the opportunity to have or to have a job in international school gitu. Ini kita nggak bisa menyempitkan kepala kita nggak bisa menyempitkan isi kepala kita kalau oke, kalau saya lulusan di UIN Malang, kayaknya saya belajar atau bekerja di sini aja. No. You have to broaden your knowledge. You have to break your boundaries, guys. Gitu. Terus leadership skill. Seperti tadi yang dikatakan sama Bu Farida, salah satu alumni kita ada nih yang langsung jadi kepala sekolah. Itu kalau nggak punya leadership skill yang bagus, nggak mungkin beliau punya kesempatan yang outstanding itu. Again, yeah, guys, yeah, you have to remind this that. Keep in mind that your academics have to be equal with your soft skills. Problem solving ini menjadi skill yang ada di era kita banget nih sekarang, gitu. Terus self confident ini harus banget. Kita udah punya banyak punya banyak bahan untuk menyombongkan diri, bukan menyombongkan diri dalam hal yang negatif ya. You have to be confident of something that you have now. Kalau teman-teman punya English proficiency dan teman-teman akademiknya bagus, terus soft skill-nya juga bagus, you have to be confident gitu, because you are special and you are different with others gitu. Again, your academic skills and your skills should be equals. Then you and your skills are needed wherever you stand. Whatever you do, Indonesia needs you. Ini saya bisa relatekan dengan apa yang sekarang saya rasakan juga, teman-teman, karena saya one of di LPDP, bahwa kalau apapun yang kita lakukan saat ini, apapun yang akan kita kerjakan nantinya, Indonesia itu butuh teman-teman. Indonesia itu butuh kontribusinya teman-teman. Dan saya menyambung tadi yang mungkin penanya sebelumnya ya, kalau misalnya saya mau jadi award di LPDP, tapi saya mau bekerjanya di luar negeri, is that fine gitu?
itu fine, totally fine. Karena scope untuk berkontribusi itu bukan hanya di dalam negeri atau di luar negeri gitu. Tapi teman-teman harus tahu kalau untuk menjadi awardee LPDP itu kita taken kontrak teman-teman yang mengharuskan memang setelah studi kita harus balik dulu. We have to give our contribution, best contribution to our nations. Entah itu setelah kontraknya itu sudah selesai dan sesuai dengan persyaratan LPDP 2 tahun ada di Indonesia. After that, kalau teman-teman memutuskan job, that's fine. Karena kontribusi teman-teman itu tidak harus di Indonesia, tidak harus ada di desa, tapi you have to give your best for Indonesia. Itu yang harus di-underline sama teman-teman. Kalau Indonesia itu dimanapun teman-teman, Indonesia itu betul teman-teman. Dan LPDP, sesederhananya teman-teman sudah mendapatkan biaya besar dari rakyat Indonesia. Bukan dari Indonesia ya, dari rakyat, pure dari rakyat. Kita mendapatkan biaya dari rakyat Indonesia. Dan sungguh jahat kalau kita udah dibiayai sama negara, sudah dibiayai sama rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia berbondong-bondong untuk membiayai teman-teman, berani investasi kepada teman-teman, but kamu meninggalkan gitu. Itu sungguh sangat jahat kalau menurut saya gitu. Dan teman-teman dengan merelatekan apa yang sudah menjadi tema besarnya dari teman-teman yang sudah diberikan kepada saya, my international experience itu tidak lepas dari apa yang saya punyai dan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman tadi mengenai soft skill yang saya miliki juga. Saya sekarang bekerja juga selain menjadi awardee LPDP dan saya menjadi student, saya juga bekerja di salah satu NGO internasional yang fokusnya juga di education, dan itu saya merasa saya nggak akan punya kesempatan dan akan bekerja dengan NGO internasional kalau saya nggak punya soft skill yang saya tadi sampaikan gitu. Dan my international experience juga, either my teaching practical in Malaysia and in Turkey, itu saya nggak bisa survive kalau saya nggak punya skills yang bisa saya katakan itu cukup membantu saya gitu. Karena teman-teman, again, kita sudah berani udah di internasional, we have to be ready of anything in the future gitu. Karena kalau misalnya saya berpengalaman untuk tinggal di luar negeri itu selama di Malaysia dan juga which is belajar sama sana juga. Nah, itu teman-teman, kalau misalnya kita nggak tahu apa yang sebenarnya ingin kita lakukan dan apa yang ingin kita create ke depannya, kita akan nothing gitu. So now I would like to remind you, teman-teman sekarang masih punya banyak kesempatan untuk menjadikan teman-teman itu lebih outstanding dari sekarang, lebih amazing dari sekarang, because you are precious students here gitu. So this is the last. Pilihlah pekerjaan yang kamu senangi, yang memberikan kekayaan pelajaran dan pengalaman diri. Pilihlah pekerjaan yang membuatmu diterima dan menjadi bagian dari masyarakat, karena sejatinya pekerjaan yang menyenangkan bukan hanya tentang rupiah. And this is something that I can deliver to you guys. So anything or if you need to ask me in the future or you need more information, kindly contact me by LinkedIn or my Instagram or even my email gitu. Oh ya, saya juga mau mengingatkan teman-teman kalau sekarang teman-teman itu harus sudah punya sosial media profesional, yaitu LinkedIn. Nah, ini teman-teman bisa mengupdate apapun yang menjadi poin-poin besarnya teman-teman selama menjadi student di ICP gitu. Karena LinkedIn ini menjadi sosial media profesional yang memperlihatkan, oh teman-teman ini ternyata background-nya seperti ini, oh ternyata teman-teman ini adalah mahasiswa ICP yang berbeda ternyata sama mahasiswa-mahasiswa lainnya. And by having or by joining LinkedIn ini, teman-teman sangat besar banget peluangnya untuk tahu, oh ternyata saya kalau punya skill ini match-nya kerja di sini, atau punya opportunity kerja di sini gitu, di ABC gitu. So you have to have this social media guys. Nggak cuma Instagram, nggak
cuman Facebook ya. Teman-teman sekarang sudah waktunya punya LinkedIn. So teman-teman yang sudah punya, saya appreciate banget. Dan jangan biarkan itu stuck, harus di-update terus gitu. Thank you very much. Hopefully you will get something insightful from my presentation. And for the further discussion, I really welcome you guys. Thank you. Oke, thank you Miss Yuni Maratosoya. Oh ya, sebelum kita beranjak ke sesi Q&A, saya mau kemarin itu sempat stalking Mbak. Stalking IG-nya Mbak Yuni itu kan banyak nih tur-tur ke luar negeri. Kalau boleh tahu ya sebagai bentuk motivasi teman-teman yang di sini sama juga yang di online, negara mana aja sih yang pernah Mbak Yuni kunjungin untuk mungkin study, untuk work atau buat traveling seperti itu? Mana aja nih? Sharing session ringan-ringan aja nih. Okay, thank you. Officially, I just went to Malaysia and also Turkey. Tapi saya juga pernah ada di Timor Leste. Timor Leste itu nggak lama karena pas waktu itu saya ditugaskan menjadi salah satu volunteer di ekspedisi Nusantara Jaya by Kemenko Maritim. Nah itu kita sempat ke sana gitu. Kalau yang Malaysia, officially that was my very first international flight karena harus ke Malaysia pas waktu itu, dan ini pengalaman berharga banget. My very first flight for international flight, dan itu saya perginya untuk PKL gitu, bukan untuk jalan-jalan. Dan itu menurut saya, kalau saya memang berprinsipnya saya kemana-mana, saya harus kemana-mana dengan alasan. Saya harus kemana-mana dengan apa yang harus saya bisa lakukan di sana gitu. Dan untuk yang di Turki, saya kemarin as one of the delegation of Istanbul Youth Summit, dan alhamdulillahnya dengan kegiatan yang saya lakukan itu I'm the selected best group di award-nya Istanbul Youth Summit itu gitu. Karena saya juga as a leader for my group, dan pada waktu itu juga saya grup saya menjadi grup yang terpilih menjadi best group di Istanbul Youth Summit 2022 gitu. Wow, berarti udah banyak ya, udah pengalaman-pengalaman luar negerinya udah ya bertemu cowok-cowok handsome di sana Mbak ya. Rekomendasinya gimana nih Mbak? Cowok atau cewek yang cakep-cakep gitu. Teman-teman mungkin pingin nih cari link-link negara yang bisa jadi referensi nih. Oh ya, sebelum itu ya nanya sekali lagi ya, terkait apa aja nih obstacle atau tantangan-tantangan selama di luar negeri. Mungkin Mbaknya pernah seperti shock culture or food culture gitu kan, shock makanan atau juga suhu atau lain sebagainya. Apa aja nih obstacle atau tantangan yang pernah Mbak hadapi selama di luar negeri seperti itu? Apalagi Mbak ini kan udah banyak kesempatan ya di luar negeri. Tentu ada rasa apa ya ketika first impression di luar negeri seperti itu? Apakah Mbaknya pernah sendiri survive alone gitu, nggak ada yang membantu atau membimbing selama di sana, tetap survive itu bagaimana jiwanya, kalau bisa mental itu tetap kuat seperti itu? Karena jujur ya, kemarin sempat juga ke Turki itu, kalau ditinggal sama panitia itu agak rada-rada takut gitu, takut hilang kayak nggak jelas gitu. Meskipun ya ada HP itu tetap masih ngerasa ada rada-rada takut gitu. Dan tentang apa lagi seperti itu? Okay, thank you again. Ini saya akan meng-highlight lagi teman-teman bahwa your English proficiency is a must. Gitu. Nah, saya memang tipikal orang yang saya senang solo travel sampai saya menemukan jodohnya. Asik. Ini menjadi prinsip saya juga. Jadi kalau kemarin saya di Turki, yes, I went there by myself, dan saya tinggal di sana selama 1 bulan, dan itu saya sendiri. Itu menjadi keputusan yang besar buat saya, karena saya memang niatnya pengen belajar sama orang lokal,
saya kepengen ketemu teman-teman saya yang ada di sana, yang mereka memang orang lokal, terus mereka juga punya English skills yang bagus juga, dan mereka adalah salah satu student yang outstanding di universitasnya gitu. Nah, mungkin kalau challenge yang sangat bisa saya katakan itu sangat challenge tentang saya kangen makan nasi sih itu, karena saya orang yang berani banget, saya nggak bawa apa-apa, nggak bawa bumbu pecel, nggak bawa bon cabai, nggak bawa saus ketika saya pergi ke luar negeri. Itu termasuk pas waktu saya ke Malaysia juga kemarin, pas waktu PKL itu. Nah, cerita singkat pas waktu saya di Turki, saya memberanikan diri, saya nggak bawa pop mie, nggak bawa Indomie, karena memang basically saya punya niatan, saya pengen membaur sama masyarakat lokal. Saya pengen makan apa yang mereka makan, saya pengen melakukan apa yang mereka lakukan, dan saya pengen bepergian seperti orang lokal aja, nggak seperti traveler yang itinerary harus ke sini gitu. Enggak, saya bukan tipikal orang yang seperti itu. Itu yang menjadi challenge saya, dan itu berhasil sampai 2 minggu. Saya baru merasa kangen makan nasi. And I decided to go to Indonesian restaurant, dan itu mahal teman-teman. Dan ini penting juga kalau teman-teman untuk tidak menjadi rewel sih sebenarnya, karena kalau kita misalnya sudah memutuskan untuk punya travel or international experience ya, harus berani juga kalau di sana akan merasa kesulitan mendapatkan makanan yang pedas-pedas atau mungkin makanan yang basicnya pakai nasi gitu. Nah, itu harus siap seperti itu. Tapi sometimes teman-teman juga boleh merasa kangen kayak gitu. Itu wajar banget karena kita basically di rumah makannya nasi ya setiap hari, dan bahkan belum merasa makan kalau belum makan nasi gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk mengenai shock culture, no, karena saya memang suka dan juga gampang beradaptasi sama semua orang, dan ini yang harus teman-teman pelajari juga gitu. Nggak usah jauh-jauh dulu, misalnya kemarin di experience KKM-nya ya, itu gimana sih sebenarnya teman-teman engage sama orang lokal, terus bagaimana teman-teman bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ada di situ, dengan stakeholders yang ada di situ, dan gimana caranya membawa diri teman-teman gitu. Nah, itu penting banget untuk dimiliki, untuk dikuasai, karena kalau kita udah memutuskan untuk punya experience di luar rumah, tapi kalau kita menjadi rewel, itu menjadi susah juga kitanya, gitu. Baik itu rewel dalam mindset-nya, terus dalam seleranya, gitu. Karena teman-teman juga ada yang merasa, saya kayaknya nggak berani deh punya, harus pergi ke Turki sendirian. Tapi sebenarnya, you know what? Teman-teman itu lebih keren dari apa yang ada di isi kepalanya. Karena tiba-tiba pasti, Afan juga pernah merasakan tiba-tiba bahasa Inggris saya kok lebih jago nih kalau di luar, gitu ya kan? Pasti merasakan seperti itu. As simple as when you ask someone in airport, gitu. Teman-teman harus punya tekad itu, karena ini broaden your knowledge banget teman-teman. Dan yang menjadi tiket saya banget itu adalah my English proficiency. Kita wajar kalau kita nggak merasa pede, kita bisa pergi ke luar negeri kalau kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris. At least bahasa Inggris, teman-teman. Nggak apa-apa kita nggak bisa bahasa Turkinya gitu. Kita cuma bisa merhaba, teşekkür ederim, nasılsın, iyiyim gitu. Cuman bisa kayak gitu aja nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus punya bahasa Inggris nih. Setidaknya teman-teman punya bahasa Inggris yang bisa teman-teman andalkan gitu, yang bisa membantu teman-teman survive di sana gitu. Karena selama saya 1 bulan ada di Turki dan saya sendirian, literally memang sendirian, saya nggak merasa kesulitan karena saya bisa ngomong sama orang Turki. Meskipun saya harus nge-mix itu pakai bahasa Turki, nge-mix itu pakai bahasa Inggris, bahkan saya harus menggunakan translation gitu. Nggak apa-apa, setidaknya punya bahasa Inggris. So you are here
because you are a student in international class program, you have to maximize it again. Gitu, teman-teman. Jadi your English proficiency or your language proficiency, karena di Turki juga ada yang berbahasa Arab juga, berbahasa Inggris memang minim, berbahasa Arab juga minim, tapi setidaknya teman-teman bisa ngomong gitu. Karena untuk pergi sendirian itu juga keputusan yang sangat besar ya. Kita harus siap dengan mentalnya juga, dan kita harus siap dengan bekalnya kita. Jangan sampai kita memutuskan keluar negeri tanpa kita punya bekal, baik itu bekal mental, bekal finansial, dan juga bekal bahasa itu. Gitu. Dan satu juga yang harus benar-benar teman dapetin adalah izin dari orang tua, restu dari orang tua gitu. Karena teman-teman kemanapun itu, kalau izin dari orang tua kita nggak punya, sepertinya saya nggak akan bisa survive itu gitu. Karena memang saya sudah mendapatkan golden ticketnya dari orang tua, dan juga saya memang kesananya dengan tujuan yang sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Saya bebas melenggang kangkung jalan di sana, terus apa yang saya ingin lakukan dan saya ingin belajar apa, saya bisa melakukan itu. Gitu, teman-teman. Sorry, you are not audible, Afan. Ya, berarti boleh disimpulkan bahwa hal utama yang perlu disiapkan buat teman-teman biar di luar negeri itu adalah persiapan bahasa, Mbak ya. Bahasa Inggris ini bahasa internasional harus dimantepin dulu. Jadi nggak perlu ke Turki harus bahasa Turki dulu, belajar nggak perlu lagi. Seperti Mbak ya. Benar sekali. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Dipersilakan buat teman-teman yang ada di sini di offline sama yang di online untuk raise hand terlebih dahulu ya, yang mau bertanya terkait pengalaman apa aja yang telah dilakukan oleh Mbak Yuni. Ya, dan Mbak Aini. Oh, ada dua nih. Wah, ini kayaknya terkait jodoh ini. Oke, bisa langsung di situ atau apa? Langsung. Oh, Aini. Bisa gitu ya. Yes. You can use your microphone. Yes. From Malaysia. Student from Malaysia. When is Malaysia from 2018? So lanjut. Lanjut ya. Ditunggu. Yeah. One thing I just want to ask is, before that, I before this lecture, they often told me that you have a very fun study when you did your internship. So what did you do? Basically, what is your experience when you did your internship in You get it? Mbak Yuni, you get the point. No, nothing. Sorry. So, could you help me out? Maybe, Mbak Yuni, can you repeat your questions? Okay. Yes. My question is, they often told me so much fun when you did your internship. It's still not audible. I just want to know, what did you do in their school that they feel so attached with you guys? Because when we are here, they often met with your fellow internship friends, yeah.
guys. You get Yep, yeah, thank you. It is about my practical teaching when I was in Malaysia, right? So I'd like that I did and I also get from my practical teaching when I was in Ihya Al-Ahmadi in Malaysia. So things that we have to, or okay. Bisa dilanjut. Okay. So before, I'd like to make sure something that she asked me about my practical teaching when I was in Ma'had Ihya Al-Ahmadi, Malaysia, right? So yeah, how to engage or how to get in touch with my students and also with all the stakeholders when I was in MIA, Malaysia, is about our preparation. Because if we are not ready yet to engage or to communicate with others or how to deliver our knowledge in front of the class, we are nothing. So caranya untuk benar-benar bisa mendapatkan hati ya, bisa dikatakan bisa mendapatkan hati para studentnya yang ada di sekolah manapun itu, either this is Indonesian student or international students, kita harus benar-benar siap apa yang akan kita sampaikan di depan kelas. Itu caranya biar kita mendapatkan hati nih, biar mendapatkan intensinya, mendapatkan perhatian dari studentnya itu. Nah, teman-teman harus banget kalau memang punya keputusan ingin melakukan PKL di luar negeri, you have to enrich your knowledge dulu dengan belajar di kelas dan juga sharing-sharing dengan alumni, ataupun bisa sudah merencanakan apa sih yang hal-hal berbeda yang akan saya berikan nanti selama di Malaysia gitu, atau di Thailand atau di international school yang lainnya gitu. Karena kalau kita sudah menguasai materi, kita sudah tahu caranya menguasai kelas, kita tahu bagaimana komunikasi yang efektif itu seperti apa, kita akan confident dan students pasti merasanya oh, oke, guru ini siap memang dengan semua yang akan dia sampaikan gitu. Dan itu alhamdulillahnya kalau dari alumni PKL saya di MIA Malaysia kemarin nggak ada yang negatif. So teman-teman seangkatan saya adalah teman-teman yang outstanding juga dengan semua kesiapannya dia, baik itu dalam materi, dalam mental juga gitu. Karena basically teman-teman yang ada di sekolah itu berbeda dengan apa yang kita alami di sekolah kita gitu. Karena dengan semua kurikulumnya, dengan semua kegiatannya gitu. So we have to adapt with them easily, dan juga teman-teman harus siap dengan semua persiapannya itu. Itu yang akan menjadi golden ticket, itu yang akan mempermudah teman-teman bisa diterima sama siswanya yang ada di sana. Gitu. Apakah menjawab?
Oke, Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya, jawabannya. One question, this is the last question ya, from me, maybe. Okay. Apa saya harus maju atau bisa di sini saja? Oh, di sini aja. Saya kalau maju saya kelihatan kayak mau foto KTP. Terusin. Ya, jadi beberapa waktu lalu, few times ago, I found some interesting Instagram. There's a video about a woman from Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya menemukan sebuah video menarik di Instagram. Ada seorang perempuan dari Vietnam yang datang ke Jerman. Di video itu bilang seperti ini, bahwa ke Jerman itu tiba-tiba rambutku lontok, mimisan, terus kulitku kering. Jadi ke Jerman itu rambut tapi ternyata the doctor in German they say it is normal to have that kind of symptoms when you come to another country, especially when you come from Asian country to the European. So this is maybe one of the most interesting thing that I want to ask to Yuni dan juga mungkin ke Pak Cecep. Ini saya izin moderator Pak Cecep juga, karena Pak Cecep sudah lama di luar negeri. Kalau misalkan kita di luar negeri, apakah ada tips dan trik short term how to adapt it to the weather in there, to the culture of course, to the food? Karena banyak orang juga kayak, misalkan kalau negeri ke Turki, makanan Turki asin semua, ada rasanya kalau dibandingkan sama makanan Indonesia. Karena itu menimbulkan rasa yang tidak mengenakan dan tidak menyenangkan juga untuk kita. Dan mungkin itu akan berefek ke kita dalam masa studi misalkan atau kerja di tempat kuliah. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah, saya juga beberapa waktu yang lalu I got some interesting picture in here. Dan itu sampai masuk ke televisi nasionalnya, ternyata ada stereotipe yang sangat tidak mengenakan buat kita selaku teman-teman muslim. Ternyata di Jerman itu ada stereotipe perempuan-perempuan yang menjadi cleaning service di sana itu adalah perempuan-perempuan muslim yang memakai jilbab. Wah, sangat-sangat gimana ya? Kita yang melihat itu merasa didayangkan karena dalam tanda kutip itu stereotip yang tidak mengenakan juga dari muslimat yang berjilbab. Dan juga there's also some video in Instagram. This person from Iran is coming from Uganda, and this is explaining to the audience that in her country it's absolutely unusual and it's something strange to find people who wearing jilbab and having like some high level of courage in there. So the question is, for this my second question, is it really time for us to wear it and want to stay and giving great power to get covered in another country? Is it fine for us, or we maybe will get some strange obstacles such as like Islamophobia like that in another country? Itu saja pertanyaan saya. Untuk dijawab dan dijelaskan. Terima kasih. Okay, thank you, Mala, if I'm not wrong. But I'm so sorry for the second questions. I'm not really, I can't hear you clearly for the second questions. So, Avan, could you help me to retell again about the second questions? Oh ya, langsung di sini saja. Untuk second question-nya itu,
banyak sekali kan kita tahu bahwasanya ada stereotipe teman-teman yang berpakaian dengan tertutup dan menggunakan jilbab itu sesuatu yang sangat tidak biasa di sana, terutama kalau misalkan kita bepergian ke daerah-daerah atau ke negara-negara yang memang mayoritas di sana adalah orang-orang yang non-muslim. Dan bahkan sampai ada stereotipe yang sangat kuat sekali di Jerman sampai masuk ke TV nasionalnya mereka. Di sana divisualisasikan bahwasanya kelas-kelas pekerja bawah seperti cleaning service itu adalah orang-orang yang memakai hijab. Jadi ini kan adalah sesuatu yang tentu butuh kita untuk persiapkan dari awal, meskipun memang kita dari awal mungkin berprinsip nggak usah rewel di negara orang. Tapi kan mungkin ada tips dan trik apakah memang hal itu nyata, dan kalau misalkan hal itu sering terjadi dan nyata, itu kira-kira cara kita menghadapinya seperti apa. Karena terkadang meskipun skill, misalkan komunikasi dan public speaking, kita tuh benar-benar kompeten dan bisa bersaing dengan orang-orang native di sana, tapi kadang ada faktor X yang tidak bisa kita prediksi sebagai orang-orang yang datang dari negara lain, terutama kita yang menggunakan hijab sebagai identitas agama, seperti itu. Okay, thank you. The first question about gimana kita bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sana, atau dengan weather, gitu ya. So to underline that, well prepared is the best collaborator. Ini saya berprinsip ini juga kalau kemana-mana dan sampai hari ini juga. Karena kalau kita tahu kita tujuannya kemana, misalnya saya kemarin ke Turki, saya harus tahu juga weather-nya di sana seperti apa. Jadi saya akan persiapkan baju-baju yang seperti apa sih yang cocok dan bisa membantu saya bisa beradaptasi di sana. Gitu. Simple as saya mempersiapkan baju hangat yang apa ya bisa membantu kita biar kita nggak merasa kedinginan atau kita benar-benar membutuhkan jaket yang sangat besar-besar itu. Nah, itu satu tips juga untuk teman-teman yang misalnya mau bepergian luar negeri, kita harus mempelajari bagaimana weather-nya di sana. Kita bisa akses itu di Google ataupun di Google Weather gitu ya. Dan itu semuanya bisa akses. So it's impossible for you kalau teman-teman besok mau berangkat tapi belum tahu nih saya akan bawa baju hangat atau bawa baju summer atau bawa baju autumn gitu-gitu. Nah, itu harus benar-benar disiapkan. Because well prepared is the best collaborator. Karena kalau teman-teman nggak mempersiapkannya dengan baik, teman-teman sendiri yang akan merasakan nggak enaknya gitu. Ada yang salah kostum lah, atau mungkin juga nggak bawa apa itu namanya, nggak bawa pelembab, atau juga nggak bawa alat-alat yang bisa membantu melembabkan kulitnya teman-teman gitu. Nah, itu harus benar-benar dipelajari jauh-jauh hari gitu. So for the second question is about Islamophobic ya. Itu nggak bisa kita tutup juga kalau di negara-negara luar itu masih banyak yang Islamofobia gitu. Dan menurut saya, kalau saya sendiri, yang saya bekali adalah open-minded. Itu yang sangat-sangat saya bekali dalam diri saya. Karena kalau kita benar-benar takut dari awal, kalau saya nggak berani deh, nggak usah deh berangkat, karena saya nggak mau nanti di sana akan merasakan hal-hal yang seperti itu, akan didiskriminasi seperti itu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman sudah punya keputusan itu dan teman-teman typically orang yang open-minded, insya Allah deh akan dengan mudah diterima sama orang. Terus juga kita yang nggak menunjukkan kalau kita adalah orang yang perlu dihujat atau perlu dibenci sama mereka gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri, tipsnya memang just be nice to people gitu. Be nice to people juga harus berhati-hati karena kita juga nggak ngerti orang yang kita nice, kita berlaku baik itu adalah orang yang berlaku baik juga kepada kita. Dan mengenai Islamofobik yang misalnya kita didiskriminasi, kita dihujat di tengah jalan, kita di benar-benar kamu dari Asia ya, kamu dari Indonesia ya gitu. That's fine. Karena sebenarnya kita pun nggak bisa mengkontrol siapapun untuk bisa bisa sebaik apa yang kita pikirkan gitu.
Dan menurut saya juga teman-teman kesiapan mental itu harus banget. Nggak apa-apa kalau kita misalnya nih, naudzubillah juga ya, kalau misalnya teman-teman yang akan pergi ke luar negeri, terus mendapatkan perlakuan yang seperti itu, just take it easy. Karena teman-teman sendiri di luar negeri pun akan dilindungi oleh negara. Teman-teman punya KBRI, teman-teman punya KJRI. Kalau teman-teman sudah merasa terancam banget, sudah merasa ini nggak beres, ini saya dalam tahap bahaya banget, udah nggak tahu harus minta tolong ke siapa, just kontak KJRI atau KBRI yang ada di situ. Karena teman-teman adalah warga negara Indonesia dimanapun teman-teman dilindungi. Apalagi kalau teman-teman kesananya legal kan, punya paspor, punya visa misalnya seperti itu. So jangan takut untuk kemanapun, karena you have to broaden your knowledge, you have to break your boundaries, guys. Karena teman-teman berhak untuk punya pengalaman yang seperti itu, berhak punya pengalaman yang semenarik itu, gitu. Jangan menyempitkan kepalanya, jangan menyempitkan isi kepalanya, takut ini itu, karena sebenarnya di luar sana itu banyak banget orang-orang baik, gitu. Baik itu teman-teman yang dikenal sendiri sama teman-teman, ataupun orang yang benar-benar pure mereka adalah orang asing gitu, orang yang nggak kita kenal dimanapun itu gitu. Kalau kita pikirannya positif, kalau kita punya tujuannya positif juga, dan kita tujuannya benar-benar bukan yang untuk melakukan kejahatan, percaya diri aja gitu. Karena kita punya Allah juga kan, kita dilindungi juga sama Allah gitu. Itu yang jadi powerful juga buat saya. Saya nggak pernah takut kemanapun, meskipun saya harus ke NTT, harus ke Timor Leste, harus ke Turki, harus ke Malaysia, harus kemanapun itu, even saya harus sendiri, saya nggak pernah takut. Karena saya percaya dimanapun itu saya akan ketemu sama orang baik. Sekalipun itu orang yang kurang baik, itu nggak akan lama kok saya mengalaminya itu gitu. Dan itu saya selalu membuktikan itu. Gitu. Semangat teman-teman, semoga dengan keputusannya untuk berani, teman-teman akan punya pengalaman yang sangat berharga dalam hidupnya teman-teman. Thank you. Thank you, Miss Yuni. Jadi begitu Mbak Mila jawabannya. Jadi so don't worry about your hijab ya. Selama di luar negeri itu nggak perlu takut Islamofobia apa seperti itu. Jalani aja, karena kita kan punya Allah yang bisa menjaga kita. Dan lagi, ya mungkin bisa dicukupkan untuk sesi Q&A ini. Dan sebelumnya dari Mbak Yuni, ada request untuk menayangkan video about Mbak Yuni ya, videonya yang dari Instagram. Mungkin teman-teman dari IT-nya bisa menyatakan buat video dari Mbak Yuni. Teman-teman bisa menyaksikan ya, yang di Zoom mungkin bisa lewat Zoom-nya langsung, teman-teman yang offline bisa langsung lihat di proyektor. Ini mungkin sedikit video dari Mbak. Teman-teman bisa fokus ke komputer ya. Suaranya. Mana nih?
Dengan berakhirnya video yang sudah teman-teman saksikan di layar dan juga di Zoom, maka ya berakhir pula sesi ketiga dari narasumber kita ini, dan juga pengalaman ini tentu akan menjadi motivasi buat teman-teman dan juga pengetahuan baru ya akan dunia internasional. Dan harapannya dari acara ini tidak berhenti sampai di sini Bu ya, harus ada next eventnya, harus ada next agendanya kembali lagi untuk bisa memotivasi lagi teman-teman yang ada di Fakultas Tarbiyah dan juga Fakultas Syariah. Oke, dengan ini juga saya selaku moderator mohon undur diri, jaga kesehatan, stay healthy and stay classy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi. Acara pemeriksaan kepada saya, acara demi acara telah melewati dan sampai pada acara yang terakhir, yaitu penutupan dan kesimpulan. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyimpulkan materi pertama. Perkara memberikan dampak awal bagi mahasiswa memulai karir. Alumni ICT bisa menjadi apapun karena alumni ICT lebih mudah untuk menerima pekerjaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu berbicara sangat penting apalagi dalam berbahasa Inggris. Inilah yang akan membuat alumni ICT lebih cerdas di luar negeri, peluang ICT dalam pekerjaan. Untuk beberapa hari saja di luar negeri, itu akan membuka wawasan yang luas dan bisa menambah pengalaman dengan adanya perbedaan budaya. Selanjutnya ada materi kedua, mempersiapkan bahasa Inggris bisa mempertahankan konsep. Mohon maaf. Nah, setelah tahu kampus yang kalian bisa langsung mencari informasi terkait kampus tersebut, baru bisa mempersiapkan dokumen dan sebagainya. Nah, edukasi menjadi peluang di ICT. Nah, contoh dari pengalaman dan itu membuat saya melakukan di dalam materi kerja. Yang penting itu ada skill berbicara, kedua skill menjadi leadership, yang ketiga skill dalam untuk teman-teman itu melakukan kebiasaan yang dilakukan orang di negara asing dan bisa lebih beradaptasi untuk kita mempersiapkan keluar negeri, kita tuh harus mempunyai bahasa Inggris sama ya, agar tidak kesulitan dalam berkomunikasi kepada warga-warga negara tersebut. Nah, ini ada tips dan trik dari kejadian yang tidak bisa diprediksi. Yang pertama, mempersiapkan pakaian yang cocok dengan cuaca di negara. Yang kedua, mempersiapkan barang-barang penting yang cocok dengan cuaca di negara. Contohnya, lembab, kayak plastik. Yang ketiga, berhati-hati dengan asing.
Alhamdulillah sudah saatnya kita di penghujung. Terima kasih kepada peserta dan panitia yang sudah menyempatkan untuk hadir baik secara online maupun offline. Saya Nabila Azuri Anwali, selaku pembawa acara, meminta maaf jika ada kesalahan atau kata yang salah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih. Mungkin untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Yang pertama dari para pembicara dulu, nggih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya dengan teman-teman yang lain, silakan yang belum on cam. Oke, kalau tidak ada lagi yang on cam, mulai 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih.